Halo teman-teman trader, jumpa lagi bersama saya Marco Vanvidi. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mempersiapkan platform trading yang akan kita gunakan untuk melakukan analisa teknikal. Tepatnya sebenarnya mempersiapkan chartnya atau tampilan chartnya agar supaya mempermudah kita melakukan analisa, bukan hanya sekali analisa tapi kita bisa gunakan tiap-tiap hari. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan videonya. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya dan video ini. Baik teman-teman, mari kita langsung saja untuk mengikuti tutorial kali ini. Dan tutorial ini lebih khususnya sebenarnya untuk teman-teman trader pemula yang baru masuk ke trading. Tapi juga bisa jadi juga ini bermanfaat untuk teman-teman trader yang sudah senior-senior. Nah, oke, langsung saja teman-teman. Jadi dikala teman-teman menginstal yang namanya MetaTrader baik 4 atau 5, kali ini saya gunakan MetaTrader 5, itu tampilannya seperti ini. Biasanya tampilan seperti ini, ada tampilan grafik yang ini yang di sisi tengah dan kanan, kemudian ada di sisi kirinya seperti ini. Nah, lalu bagaimana kita mempersiapkan grafik ini agar terlihat menarik? Artinya seperti ini teman-teman. Memang ukuran menarik atau tidaknya itu tergantung masing-masing. Tapi menurut saya grafik yang seperti ini tidak terlalu enak dilihat, dan juga dikala kita menggunakan tidak terlalu baik menurut saya, bandingkan dengan kalau misalnya kita gunakan grafik yang seperti ini. Nah, grafik yang seperti ini yang kelihatan lebih, menurut saya lebih bagus dan lebih enak dipandang, dan itu akan membantu kita untuk melihat gambaran besar dari sebuah chart. Nah, kita mulai saja, atau seperti ini teman-teman. Nah, oke. Nah, yang pertama adalah teman-teman, mungkin di video ini saya tidak akan menjelaskan fitur-fitur dari MetaTrader 4 atau MetaTrader 5 karena waktunya akan sangat panjang. Karena fitur-fitur utama di MetaTrader itu yaitu yang pertama yaitu oke, di atas, nah seperti ini. Nah, kelihatan akan seperti ini ya. Fitur-fiturnya saya jelaskan. Yang pertama adalah navigator di sebelah kiri, kemudian ada market watch-nya, jadi setiap pergerakan harganya akan muncul di sini. Kemudian ada grafiknya di sebelah tengah dan kanan, dan di bawah ada toolbar. Toolbar ini akan melihat posisi trading kita, semua yang trading yang terbuka dan lain-lain. Di atas ada fitur-fitur yang lain yang bisa kita tambahkan di chartnya dan juga bisa kita gunakan untuk menunjang analisa dan juga untuk mengganti berbagai misalnya time frame dan lain-lain. Nah, tapi kali ini saya tidak akan, mungkin di video selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fiturnya secara detail. Tapi kali ini saya akan hanya menjelaskan bagaimana cara kita mempersiapkan grafiknya agar supaya kita bisa melakukan analisa dengan baik. Nah, yang pertama adalah teman-teman, tampilan yang seperti ini adalah tampilan yang yang sifatnya ada banyak layer, artinya banyak layer, banyak grafiknya. Nah, artinya gini, ini kan semua tampilannya ada beberapa grafik. Nah, cara yang pertama agar supaya kita bisa fokus untuk melakukan analisa, yang pertama kita perbesar dulu grafiknya. Kita perbesar dengan cara kita perbesar seperti ini, klik yang di bagian atas, kemudian kalau saya biasanya saya akan close dulu yang navigator dan market watch. Saya close seperti ini, atau bisa juga saya memperkecil seperti ini. Nah, tapi itu tidak terlalu bermasalah sebenarnya, tidak terlalu intinya. Nah, yang akan saya lakukan pertama adalah saya membuat clear atau saya membersihkan terlebih dahulu semua hal-hal yang ada di standar daripada platformnya. Kemudian di sini seperti ini, lalu saya hilangkan gridnya, Ctrl G, hilangkan gridnya. Kemudian saya pasang periode spreadnya, atau ini
periode spread artinya dia akan memisahkan setiap bagian-bagian berdasarkan waktu. Contoh misalnya saya gunakan time frame daily, saya pisahkan berarti kalau dari batas ini ke sini itu berarti 1 bulan. Nah, jadi ini 1 bulan, grafiknya semua itu 1 bulan. Nah, kemudian setelah itu saya akan ganti warna daripada chart ini. Chart. Nah, saya klik kanan, kemudian properties, kemudian datang ke colors. Nah, ganti colors. Nah, sebenarnya ada tema atau scheme yang standar. Ini ada 3. Yang pertama itu black and white, kemudian ada yellow on black seperti ini, kemudian ada yang green on black seperti ini. Nah, kalau kita ingin yang instan, kita langsung gunakan contoh misalnya black on white seperti ini, langsung instan. Nah, ataukah kita bisa gunakan yang ini, yellow on black. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin bikin customnya sendiri, sebenarnya teman-teman bisa langsung gunakan ke contoh misalnya dari black and white, kemudian kita bikin customnya. Jadi kita bikin contoh misalnya bikin kayak yang ini, kayak yang ini. Nah, kita bikin seperti itu. Nah, kita klik kanan atau kita F8, kemudian kita ganti backgroundnya, kita ganti. Contoh kita bikin yang agak lebih sedikit gelap, silver contoh misalnya, silver. Kemudian nah ini silver, jadi backgroundnya ganti, kemudian ini foregroundnya ini yang di sisi kanan dan kiri yang seperti ini. Contoh lah, saya bikin langsung contoh merah supaya teman-teman bisa langsung lihat mana sih yang berubah. Nah, ini yang kanan, kemudian yang di bawah, dan juga periode spreadnya itu jadi merah. Nah, contoh saya gunakan tetap hitam, black, kemudian saya ganti bar up-nya, bar up tetap saya ganti, contoh misalnya untuk bar up tetap, kemudian bar down tetap black, kemudian bull candle, jadi candle naiknya kita ubah jadi, contoh kita ubah jadi green, kemudian seperti ini, kemudian gambar beer candlenya kita ubah jadi merah. Nah, oke, seperti ini. Jadi backgroundnya kita rubah lagi, kita rubah yang agak sedikit terang, kita ganti yang light green, contoh misalnya light green seperti ini. Nah, jadi grafiknya akhirnya jadi bersih seperti ini. Nah, kemudian teman-teman dalam melakukan analisa teknikal itu jangan lupa untuk mainkan yang ini, yang di atas, yang zoom out, zoom in dan zoom out. Untuk apa? Untuk kita lihat gambaran besarnya dan gambaran kecilnya. Artinya untuk memperbesarkan seperti ini. Nah, kemudian atau untuk memperkecil seperti ini. Nah, oke, setelah ini siap, kita tinggal memasukkan. Sebenarnya ada beberapa fitur lagi yang bisa kita ganti. Contoh misalnya kita ingin asking price-nya kita ganti, misalnya harga kita ganti ke black misalnya, atau bid price-nya kita ganti ke black. Nah, seperti ini, jadi hitam yang ini. Nah, oke, setelah jadi seperti ini, kita tinggal memasukkan, contoh kita ingin menggunakan indikator moving average, kita masukkan moving average EMA, exponential moving average dengan periode 30. Nah, jadi ini seperti ini. Atau kita ingin masukkan indikator stochastic oscillator 933 contoh, pakai metode simple. Nah, kemudian kita ganti warnanya agar supaya mempermudah, karena takutnya tidak kontras dengan warna backgroundnya. Nah, kita ganti contoh misalnya hitam dan merah, contoh misalnya hitam dan merah seperti ini.
Atau agar lebih berwarna, coba misalnya kita ganti ke biru dan merah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian garisnya ini agar supaya lebih nampak, kita ganti, jangan garis putus-putus, levelnya kita ganti warna hitam, kemudian bukan langsung garis agak panjang. Nah, seperti ini, agar lebih mempermudah kita untuk melihat. Nah, oke teman-teman, jadi setelah kita mempersiapkan grafiknya seperti ini, sudah yang pertama, lalu kita bikin kayak tadi lagi seperti ini. Nah, ini kan sudah berbeda antara kiri dan kanan, sudah berbeda. Ini menurut saya agak sedikit ya terlalu banyak indikator, dan juga mungkin warnanya tidak terlalu saya suka kalau saya secara pribadi. Mungkin teman-teman suka ya, itu tergantung teman-teman semua. Nah, tetapi menurut saya ini agak-agak lebih jernih yang kiri dibandingkan yang kanan atau yang bawah. Nah, lalu bagaimana agar supaya kalau misalnya agar supaya kita waktunya lebih cepat kita untuk ubah ke 4 chart yang lain ini sama dengan ini. Nah, kan kalau misalnya kita setelah bikin yang satu ini, kemudian kita bikin lagi yang ini, nah kita harus bikin lagi, makan waktu yang lumayan lama. Gimana agar supaya bisa lebih singkat? Nah, simpelnya adalah setelah kita bikin yang satu ini, kita save dulu templatenya, kita save. Contoh misalnya kita save, kemudian kita save, kita filenya nama tes. Kemudian kita save. Nah, oke. Setelah itu, kalau kita misalnya kita ingin yang tadi berubah, yang ini berubah, gampang. Kita tinggal klik kanan di sini, kemudian kita ke template, kemudian kita load template. Kemudian kita langsung pilih yang tes dan langsung jadi seperti ini. Jadi tidak perlu lagi kita bikin seperti dari awal. Kita bisa tinggal simpan templatenya dan kita load nanti di chart yang berikut. Nah, kalau ini kan teman-teman lihat ini Euro USD semua. Bagaimana kalau misalnya contoh misalnya ini contoh gold, contoh seperti ini gold. Nah, bagaimana agar supaya gold juga ini sama tampilan grafiknya? Nah, gampang juga teman-teman, tinggal load templatenya tes. Nah, jadi untuk mempermudah. Nah, teman-teman, setelah membuat template yang seperti tadi, jadi kita bisa tinggal ganti-ganti saja warna work chartnya agar mempermudah. Yang jadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana kalau kita ingin membuat time frame yang berbeda untuk berbagai pair. Jadi time frame-nya beda-beda, ada daily, ada H4, ada H1, kemudian atau M30, dan pair-nya berbeda-beda. Artinya kalau teman-teman ingin trading di 5 pair dan ingin melakukan analisa di 5 pair, berarti kan 5 dikali 4 time frame berarti akan ada 20 grafik chart. Nah, teman-teman bisa lihat di bawah. Ini akan ada 20 grafik chart yang bisa kita ganti-ganti, dan itu akan banyak di bawah sini. Dan itu akan menyusahkan menurut saya. Bagaimana agar supaya kita bisa membuatnya simple dan jauh lebih efisien dikala kita melakukan analisa. Jadi caranya adalah kita membuat bagian per bagian. Nah, bagian per bagian untuk setiap pair atau maksimal 2 pair dalam satu work chartnya ini agar mempermudah, tidak akan banyak yang di bawah ini sehingga sangat menyulitkan nantinya. Nah, caranya adalah teman-teman, nah contoh ini kita akan membuat grafik atau work chartnya ini untuk gold. Jadi kita tinggal ini gold, ada time frame-nya daily, kemudian ini gold time frame-nya H4, kemudian ini gold time frame-nya H1, dan ini gold time frame M30. Nah,
Kemudian setelah ini kita simpan templatenya, bukan template, kita simpan di sini teman-teman. Di manage profile kita klik, kemudian kita save as, kemudian kita ganti, contoh misalnya kita ganti ke XAU USD, kemudian kita oke. Nah, jadi untuk gambar kerja ini jadi XAU USD. Kemudian setelah itu teman-teman sudah seperti ini. Jadi untuk tampilan ini sudah pindah ke XAU USD. Kemudian kita ingin juga bikin tampilan seperti ini dengan tools analisa yang berbeda untuk pair GBP USD. Gampang teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman harus ganti dulu ke contoh ke market overview. Kemudian setelah kita ganti saja yang GBP USD seperti ini. Kemudian ibarat ini contoh saja teman-teman, contoh karena ini sudah saya bikin contoh saja. Kita ingin tambahkan lagi contoh indikator misalnya envelope. Kita tambahkan indikator moving average, contoh moving average 100. Contoh ini contoh saja teman-teman. Contoh kita ganti warnanya jadi biru. Kemudian ini kita ganti ke bukan stokastik tapi kita ganti ke RSI. Nah, terkadang teman-teman, terkadang setiap pair itu tools yang artinya stokastik mungkin menurut kita setelah kita backtest ternyata tidak cocok di pair A, kemudian ternyata dia cocok di pair B. Karena itu setiap pair terkadang kita gunakan beda-beda indikator. Nah, tentu sudah seperti ini. Nah, kita tinggal save lagi templatenya, kita save template, kita ganti misalnya ini GBP. Nah, setelah itu kita save lagi, dan ini kan untuk daily. Kemudian kita langsung load di sini sama seperti yang tadi, kita load GBP, kemudian kita load lagi GBP, kita ganti, kita load lagi GBP GBP seperti ini. Nah, oke, setelah itu kita save, kita langsung save as. Nah, kita save as, contohnya misalnya kita GBP USD 1. Oke. Nah, setelah itu kita ingin ganti Euro USD. Ini kan GBP USD. Nah, kita ganti Euro USD. Nah, Euro USD kita pindahkan di sini, Euro USD. Kemudian kita save templatenya lagi. Kita save untuk work chartnya ini. Nah, kita save as, kita ganti ke euro. Oke, kita oke. Name profile. Nah, di sini euro. Jadi kita sudah punya euro. Contoh ini kita tambahkan lagi, kita pindah ke GBP USD, kemudian kita ganti out USD atau USD Japan Yen, ganti USD Japan Yen. Kemudian kita save lagi, save as USD JPY. Oke, kemudian berarti kan kita sudah ada 3.
Yang lain kita remove dulu. Kita remove yang ini kita remove. Kemudian yang ini kita remove dulu. Coba kita remove. Kita remove yang oke. Tekan dulu ke euro, kemudian kita remove yang euro. Nah, jadi sampai pada saat ini kita sudah ada 4 work chart. Jadi kita tinggal ganti-ganti saja. Jadi ini untuk XAUUSD, kemudian ini untuk Euro USD, USD Jepang Yen, kemudian ini untuk GBP USD, dan ini untuk Euro USD. Nah, sudah ada 4. Nah, dikala kita ingin melakukan analisa untuk tambahan-tambahan lagi Euro USD, ya simple, kita tinggal contoh ingin tambah grafik Euro USD untuk yang M5. Nah, gampang saja, kita tinggal load lagi, load template, kemudian kita ke, nah ini karena ini belum sempat save, jadi tinggal ini save lagi, save template. Nah, kita ganti euro. Nah, setelah di sini ya tinggal kita load lagi. Oke, seperti ini. Nah, jangan lupa teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin mengubah, contoh kan ini kan pakai RSI 21. Teman-teman contoh ingin mengubah tampilannya dengan beda-beda indikator. Jadi teman-teman tinggal delete saja dulu ini, kemudian masukkan indikator yang lain, contoh osilator yang ini. Nah, agar teman-teman bisa nanti grafik ini bisa digunakan untuk load ke chart yang lain, teman-teman sebenarnya tinggal save dulu lagi, save, kemudian ganti yang ini. Nah, jadi dia akan replace. Jadi kalau misalnya ingin ganti ke sini ya tinggal load lagi, load seperti ini. Jadi dia berubah lagi, tinggal load saja agar kita tidak rubah satu-satu lagi seperti itu. Dan sekarang teman-teman setelah sampai di sini ya tinggal kita melakukan analisa tergantung keinginan kita seperti apa, mau analisa pakai cara apa, itu tergantung kita masing-masing. Intinya adalah untuk grafik ini sudah, untuk grafik tempat kita kerja untuk analisanya itu sudah siap seperti ini. Jadi kalau kita close, kita close lagi ini, kita close kemudian kita masuk lagi, kita masuk lagi itu kita dipermudah. Ini sudah, kemudian kita ingin untuk coba analisa di XAU, ya tinggal pergi ke XAU, tinggal load seperti ini. Karena terkadang ya beda-beda, kita gunakan toolsnya beda-beda, alat indikatornya beda-beda. Jadi kalau kita setiap analisa kemudian kita ganti lagi, atau kayak begini yang tidak efisien, setelah sudah begini kita ganti ke grafik lain, kemudian kita ganti terus, menurut saya itu tidak efisien, karena akan menghapus gambar kerja yang sudah kita gunakan sebelumnya. Contoh kalau kita sudah gambar ini gold, sudah gambar seperti ini, sudah gambar support resistennya, sudah kita gambar, kemudian kita mau load lagi ke pair yang lain. Nah, ini kan hilang kan seperti itu, dan itu akan menyusahkan untuk kita karena kita harus bikin ulang lagi seperti itu. Jadi ini tujuannya agar supaya kita membuat kita lebih efisien dalam melakukan analisa teknikal, bukan hanya saat ini tapi untuk beberapa bulan bahkan tahun kemudian. Nah, seperti itu. Nah, oke, demikian dulu untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. See you.